Pagi buta tanggal 15 Mei 2024, langit Desa Sumberjati, Yogyakarta masih diselimuti awan kelabu. Hujan gerimis turun pelan membasahi dedaunan jati dan atap rumah-rumah sederhana di pinggiran desa. Udara terasa dingin menusuk membuat orang-orang desa lebih memilih tetap di dalam rumah. Namun di balik keheningan pagi itu ada seorang perempuan tua yang melangkah pelan menuju kantor polisi sektor Sumberjati. Namanya Siti Aminah, usianya sudah melewati 60 tahun. Tubuhnya kecil, punggung agak bongkuk, tangannya gemetar memeluk erat sebuah kantong plastik kusam. Pakaian yang ia kenakan hanyalah kebaya kokelat lusuh, kakinya beralas sandal jepit tipis dan di kepalanya terikat kerudung hitam sederhana. Meski tampak rentas sorot matanya hari itu berbeda campuran antara ketakutan dan keberanian yang tak biasa. Saat memasuki halaman kantor polisi, dari pintu besi tua terdengar nyaring. Inspektur polisi Andi Prasetyo yang sedang berjaga di ruang piket langsung menoleh. Ia mengenali Aminah, perempuan yang hampir setiap sore terlihat di sekitar pura Sumberjati, pura tua yang terkenal angker sekaligus sakral di desa itu. Aminah sering membantu membersihkan halaman pura, bahkan ikut berdoa bersama para umat. Tetapi pagi itu Aminah datang dengan wajah penuh kecemasan. Begitu bertemu pandang dengan Andi, ia langsung terisak. "Pak, saya sudah tak kuat lagi menyimpan ini. Tolong segera tangkap Romo Jaya Atmaja." Suaranya patah-patah seakan kata-kata itu menelan seluruh tenaganya. Andi terkejut. Nama itu bukan nama asing. Romo Jaya Atmaja, pemimpin pura Sumberjati, selama ini dihormati banyak orang. Ia dikenal ramah, pandai bicara dan dianggap punya kesaktian. Tak sedikit peziarah dari luar kota datang hanya untuk mendengarkan wejangannya. Bagaimana mungkin seorang tokoh seperti itu dituduh oleh seorang warga tua? Andi mencoba menenangkan Ibu Aminah. "Tolong jelaskan pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aminah menatap lantai semen yang lembab. Tangannya yang berkeriput merogoh kantong plastik yang ia bawa. Dari dalamnya ia keluarkan beberapa benda: sebuah buku catatan lusuh berwarna merah, beberapa foto buram, dan sebuah alat perekam suara kecil ukuran kotak korek api. Ia meletakkannya di atas meja kayu. "Saya sudah lihat, Pak. Malam-malam saya dengar suara tangisan dari arah pura. Bukan suara doa, bukan suara mantra. Itu suara anak-anak perempuan yang minta tolong," ujarnya sambil menahan tangis. Andi membuka buku catatan itu. Tulisan tangan Aminah memang gemetar namun masih terbaca jelas. Ada tanggal, jam, dan deskripsi singkat. 10 Oktober pukul 12 malam terlihat cahaya terang dari ruang utama pura. Seorang perempuan muda berlutut di halaman. 15 Oktober pukul 3 pagi terdengar tangisan samar bercampur suara lonceng. 20 Oktober seorang gadis keluar lewat pintu belakang tapi tak pernah terlihat kembali. Foto-foto yang disertakan pun menambah bulu kuduk berdiri. Salah satunya menampilkan seorang lelaki berbusana jubah kuning, kekokelatan wajahnya menyerupai Romo Jaya berjalan masuk ke ruangan gelap di belakang pura saat tengah malam. Ada juga gambar berkak merah menggering di lantai semen dekat dapur pura. Andi menarik napas panjang. Ia lalu menyalakan alat perekam. Suara serak-serak halus terdengar. "Tubuh ini hanyalah perahu menuju pencerahan. Jika kau tak menyerahkan tubuhmu, bagaimana mungkin rohmu mencapai nirwana?" Setelah itu terdengar suara isakan kecil, lalu teriakan yang mendadak terputus meninggalkan keheningan mencekam. Ruangan piket yang biasanya ramai kini sunyi. Dua polisi muda yang ada di sana pun saling berpandangan, wajah mereka memukat. Andi menatap Aminah dengan serius. Ibu mereka menikapan. Aminah duduk perlahan di kursi kayu, pundaknya lunglai tetapi matanya tetap menyala. "Sudah sebulan lebih, Pak. Saya diam karena takut. Tapi semalam saya lihat seorang gadis hamil mencoba melarikan diri, ditarik paksa kembali ke pura. Kalau saya tak melapor hari ini, mungkin besok nyawanya sudah hilang." Andi menahan napas. Saat itu juga ia tahu kasus ini bukan sekadar cerita orang tua kesepian. Ada sesuatu yang sangat gelap di balik dinding batu pura Sumberjati. Tepat saat ketegangan memuncak, pintu kantor terbuka. Komisaris Besar Polisi Budi Hartono yang baru saja kembali dari patroli di desa tetangga masuk dengan langkah mantap. Andi segera melaporkan singkat. Budi mendengarkan dengan wajah serius lalu mengambil buku catatan Aminah. Ia membaca sampai halaman terakhir. Ada sebuah catatan dengan tulisan berbeda, lebih rapi seolah ditulis oleh orang lain. "Atas permintaan Aminah, jika aku meninggal, carilah di bawah pohon sawo kecil tua di belakang pura. Di sana ada lebih banyak bukti." Budi menutup buku perlahan lalu menatap Aminah. "Ibu, nama lengkap ibu siapa?" "Saya Siti Aminah, Pak. Warga asli Sumberjati." Budi mengangguk. "Mulai hari ini ibu jangan pulang ke rumah dulu. Kami akan melindungi ibu. Kasus ini kami ambil alih resmi." Aminah menunduk, air mata jatuh di pipinya. Entah itu air mata lega atau air mata takut akan apa yang menunggu di depan. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam kantor polisi Sumberjati sebuah penyelidikan besar telah resmi dimulai. Dan semuanya berawal dari keberanian seorang perempuan tua yang menolak untuk terus diam. Malam itu langit desa Sumberjati diselimuti awan berat. Angin lembab membawa aroma tanah basah sisa hujan deras sore tadi.
Ibu Siti Amina baru saja selesai membereskan dapurnya yang kecil. Jam dinding menunjuk hampir pukul 10 malam. Seperti kebiasaannya hendak menutup jendela kayu yang menghadap ke tembok kompleks Pura Sumberjati di samping rumahnya. Namun telinganya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bukan lengking jangkrik atau suara katak seperti malam-malam sebelumnya, melainkan suara lain samar serak mirip tangisan yang ditahan. Amina terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memadamkan lampu minyak merai senter tua lalu menyorotkan cahaya ke kela kecil di dinding pembatas antara rumah dan kompleks pura. Cahaya senter bergetar mengikuti tanggan tuannya yang gemetar. Pada saat itu ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tersekat di halaman belakang pura, lahan yang biasanya ditanami sayur mayur. Seorang gadis muda berkepala plontos dengan jubah kokelat berdiri terhuyung sambil memegangi perut. Wajahnya pucat pasi. Satu tangan bertumpu pada gentong air, tangan lainnya menekan perut bagian bawah sekan menahan nyeri. Gadis itu roboh ke tanah yang masih basah. Belum sempat ia menyangga badan dari arah belakang bangunan utama pura muncul sosok lelaki bertubuh tinggi berbalut jubah kuning kekokelatan. Ia meraih pergelangan tangan si gadis dengan kasar menariknya masuk. Pintu kayu menutup dengan dentuman berat. Halaman kembali sunyi. Amina terduduk di lantai tanah rumahnya sendiri. Tubuhnya menggigil. Sepanjang malam itu ia tak mampu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya keyakinan utuh yang selama ini ia berikan kepada Pura Sumberjati goyah. Sejak malam itu Amina mulai memperhatikan lebih saksama. Hampir setiap malam selepas pukul 10 ketika lampu rumah-rumah warga padam pura itu justru terang benderang. Bukan cahaya kuning temaram lampu minyak seperti biasanya, melainkan cahaya putih menyilaukan dari lampu listrik di ruang utama dan bangunan belakang. Kadang terdengar suara-suara aneh, separuh seperti nyanyian doa, separuh lagi seperti bisikan yang saling tindih. Ada malam-malam ketika ia jelas mendengar isak tangis yang ditahan putus-putus bercampur denting lonceng kecil atau bunyi gamelan liri. Sebagai orang tua, Amina peka terhadap bunyi-bunyi di sekelilingnya, dari engsel pintu tetangga, langkah orang yang lewat sampai kokok ayam menjelang subuh. Namun suara-suara dari pura itu asing menakutkan. Ia mencoba meyakinkan diri barangkali itu bagian dari laku spiritual yang tak ia mengerti. Tetapi rasa dingin di tengkuknya tak pernah hilang. Beberapa hari kemudian ketika ia pergi ke kebun belakang memungguti buah sawo yang jatuh kakinya menyentuh selembar kain kokelat tua yang belepotan tanah. Ia membungkuk mengangkatnya. Ternyata potongan ujung jubah biarawan pada kain itu tampak noda gelap yang telah menggering. Di dekatnya ada sepotong tali nilon warna kuning kusam berlumpur tersangkut beberapa helai rambut panjang. Amina terperanjat hingga keranjang buah di tangannya terjatuh. Jantungnya berpacu. Ia menyelipkan kain itu ke dalam bajunya lalu kembali ke rumah dengan langkah gontai. Sore itu ia duduk lama tanpa suara, sulit percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Keesokan hari Amina mencoba bertanya halus kepada beberapa tetangga. Ia menanya Pagdarto, penjual dupa yang kerap memasuk ke pura, dan Mbak Rati, ibu rumah tangga yang kadang ikut bersih-bersih halaman pura. Jawaban mereka hampir seragam. Abu Amina jangan ikut campur urusan pura. Itu tempat suci, biarlah begitu adanya. Bahkan ada yang berbisik di belakangnya, Ibu Amina akhir-akhir ini terlalu curiga. Katanya di pura sedang ada guru besar dari Surabaya mengajarkan ilmu tinggi. Orang biasa seperti kita tak akan paham. Hanya seorang nenek penjual bubur dekat gerbang pura yang mau berbisik pelan kepadanya. Mata melirik kiri kanan. Pernah kira-kira jam 4 subuh saya dengar seperti ada orang memukul-mukul pintu kamar mandi belakang. Tapi siapa berani menegur, katanya area itu ditempeli raja sakral oleh Romo. Orang biasa dilarang mendekat. Potongan-potongan kecil itu membuat Amina semakin sulit tidur. Dari keyakinan buta ia berubah menjadi curiga, lalu pada akhirnya merasa harus melihat dengan mata kepala sendiri. Malam-malam berikutnya Amina mematikan lampu lebih awal, menjaga jendela tetap terbuka sedikit. Ia memakai kamera saku tua peninggalan almarhum suaminya untuk memotret diam-diam lewat celah dinding. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Bayangkan orang berjubah kokelat mondar-mandir di halaman belakang pada lewat tengah malam. Deretan jubah biarawan tergantung di jemuran tetapi tak terlihat siapapun menggunakannya. Lampu listrik di ruang utama tetap menyala sampai pukul 1 bahkan 2 dini hari. Suatu malam ia mendengar jelas suara rintih tertahan seperti jeritan yang diredam. Amina berusaha merekamnya dengan ponsel lamanya, namun yang tertangkap hanya gelap dan audio yang membuat hati mensiut. Tak sanggup menahan gelisah, ia menulis sekarik kertas kecil, jika ada yang butuh bantuan tinggalkan tanda pada tali jemuran belakang di dekat tembok rumah saya. Ia menyelipkan kertas itu di sela-sela daun sawo yang merunduk melewati tembok. 3 hari berlalu. Pagi ketiga pada tali jemuran itu muncul 3 simpul yang rapi persis isyarat yang ia tulis.
Bersamaan dengan itu di dekat tembok rumahnya tergantung kantong plastik kecil berisi buah. Di dalamnya selembar kertas dilipat 4 bunama saya Maya. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya rindu ibu saya. Amina terduduk memeluk kertas itu. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu saat itu juga di balik tembok pura Sumberjati ada gadis-gadis yang tidak tinggal di sana atas kehendak sendiri. Sejak menerima pesan itu Amina tak lagi sama. Ia menyiapkan buku catatan bergaris bekas buku belanja keluarga dan mulai menulis setiap hal yang ia dengar atau lihat lengkap dengan tanggal dan jam. Tulisan tangannya goyah namun isi catatannya tegas. The 10th of November 23.00 lampu pura terang benderang. Ada bunyi seperti rantai diseret. The 12th of November 02.00 bayangan perempuan kurus melintas halaman belakang lalu menghilang di pintu samping. The 15th of November 03.00 terdengar tangisan terputus-putus. Suara lonceng kecil berdenting pelan. Ia mulai merekam audio dengan tape recorder, tua yang ia sembunyikan dalam kaleng logam bekas bumbu. Malam-malam ia letakkan kaleng itu di dekat pagar menghadap kompleks pura. Ketika esoknya ia putar rekaman terdengar suara laki-laki yang pelan namun tajam tubuh adalah jembatan. Tanpa penyerahan jalan menuju penserahan takkan terbuka. Di belakang kalimat itu terdengar isak. Lalu suara pintu berat yang digeser. Amina memegang dada menahan mual tetapi ia tahu rekaman ini adalah bukti. Menjelang senja ia kembali menyelipkan kertas ke celah dinding berapa orang di sana tulis tanda. 2 malam tak ada jawaban. Pada malam ketiga sebuah bungkusan kecil jatuh di dekat kaki tembok. Di dalamnya sobekan kertas dengan angka 6 yang ditulis terburu-buru. 6 gadis. Amina memandangi angka itu lama. Ia menatap tembok batu yang dingin seraya berbisik di dalam hati kalau aku diam siapa lagi yang bisa mereka harapkan. Sejak hari itu langkah Amina lebih waspada. Ia menyimpan semua bukti foto catatan sobekan kertas dari Maya dalam kantong kain yang selalu ia bawa. Ia sadar cepat atau lambat semua harus diserahkan kepada polisi. Namun ia juga paham setiap gerak harus hati-hati, satu kesalahan bisa mencelakakan 6 nyawa muda di balik tembok pura. Suatu malam purnama ia melihat 6 siluet duduk bersisian di balik jendela bangunan samping pura. Kepala-kepala mereka tertunduk. Cahaya putih dari dalam memanjang di atas tembok batu menyisakan bayang-bayang dingin. Amina menggigil, tetapi kali ini ia tidak menutup jendela. Ia membiarkan rasa takut menyelinap lalu menahannya erat-erat agar tak menguasai diri. Ketika angin malam membawa bunyi langkah dari arah dapur pura, Amina menunduk menatap sela di dasar tembok, sela yang biasanya dipakai kucing keluar masuk. Ia menyelipkan kertas kecil lagi. Jika kamu membutuhkan sesuatu obat, tuliskan kode 1 simpul untuk air, 2 simpul untuk obat. Keesokan paginya pada tali jemuran mengkul 2 simpul. Amina menelan ludah. Ia mengerti pesan itu. Siang harinya saat halaman pura sepi, ia meletakkan di dekat sela tembok sebuah botol air mineral dan kotak kecil berisi obat pengurang nyeri yang mudah dibeli di warung. Di bawahnya kertas pendek, sabar, aku di sini, aku akan cari pertolongan. Malamnya sebuah kertas balasan datang, terima kasih Bu. Kami takut. Setiap malam kami dipanggil satu persatu. Huruf-hurufnya gemetar. Amina memeluk kertas itu. Di sela ketakutan seberkas tekad tumbuh. Ia tidak akan membiarkan pesan-pesan ini berujung pada sunyi. Jam dinding berdentang pelan menandai tengah malam. Di kejauhan lonceng kecil pura berbunyi sekali lalu hening panjang. Amina menutup jendela, merapatkan selendang di bahunya dan duduk menghadapi buku catatan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menulis, besok aku akan ke kantor polisi. Di luar angin menggerakkan daun sawo yang menaungi tembok tua. Di baliknya entah di ruang yang mana 6 jiwa muda menunggu pertolongan. Amina menatap gelap malam seakan hendak menyampaikan janji tanpa suara, kalian tidak sendirian. Sejak menerima sekari kertas bertuliskan nama Maya, hati Ibu Siti Amina tidak pernah tenang. Surat kecil itu bukan hanya sekadar pesan, melainkan teriakan sunyi dari seseorang yang terperangkap. Setiap kali ia membayangkan ada gadis seusia kukunya terkurung di balik tembok pura, tubuhnya gemetar, matanya panas dan dada terasa sesak. Malam-malam berikutnya Amina semakin rajin menulis di buku catatan tua bergaris. Ia mencatat jam, suara, bahkan bayangan samar yang sempat ia lihat. Meski tulisannya goyah, setiap huruf terasa seperti sumpah. The 20th of November pukul 23.30 terdengar suara ketukan besi dari arah dapur pura. The 22nd of November pukul 02.15 cahaya putih terang di ruang utama, bayangkan 2 orang pria bergerak cepat. The 23rd of November pukul 01.00 suara tangis panjang, kemudian hening mendadak. Catatan itu menjadi satu-satunya cara agar Amina tetap waras di tengah ketakutan. Suatu malam ia memberanikan diri menulis pesan baru berapa orang yang terperangkap beri tanda. Pesan itu ia gulung kecil, ia selipkan di kela tembok dekat pohon sawo.
2 malam tak ada balasan. Namun pada malam ketiga sebuah bungkusan kecil dilempar dari arah dalam. Saat ia buka dengan tangan gemetar terlihat sekarik kertas bertuliskan angka 6. 6 gadis muda. Aminah menutup mulutnya menahan teriakan. Ia terduduk di lantai tanah mata menatap angka itu lama sekali. 6 nyawa ya Allah. Hari-hari berikutnya Aminah merasa langkahnya makin berat. Ia tahu setiap gerak kecil bisa berakibat fatal. Tapi ia juga sadar diam berarti membiarkan 6 gadis itu terkubur dalam gelap. Ia mulai menggatuk arah komunikasi. Ia tulis kode sederhana 1 simpul pada tali jemuran artinya butuh air. 2 simpul artinya butuh obat. 3 simpul artinya ada bahaya besar. Keesokan harinya ia mendapati 2 simpul pada tali jemuran. Aminah segera mengerti obat. Siang itu ia sembunyikan sebungkus kecil obat pengurang nyeri dalam kantong plastik diselipkan lewat kela tembok bersama sebotol air mineral. Malamnya balasan datang, terima kasih Bu, kami sangat takut. Setiap malam kami dipanggil satu persatu. Tulisan itu bergetar, huruf-hurufnya miring tak beraturan. Aminah memeluk kertas itu erat-erat, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Semakin lama bukti yang ia kumpulkan makin banyak. Selain catatan harian ia mulai merekam dengan tape recorder tua peninggalan anaknya. Alat itu ia sembunyikan dalam kotak logam diletakkan dekat pagar menghadap pura. Suatu pagi ia memutar hasil rekaman. Suara seorang lelaki bergema jelas tubuh hanyalah wadah. Yang menolak menyerahkannya takkan pernah sampai pada pencerahan. Di belakang suara itu terdengar isak pelan lalu bunyi pintu kayu berat ditutup. Aminah merinding, tangannya menutup mulut tapi ia sadar rekaman ini bisa jadi kunci. Diam-diam ia mencoba bertanya pada orang-orang di pasar. Pernah lihat ada gadis baru di pura, tanyanya pada seorang ibu penjual sayur. Ibu itu menoleh kanan kiri lalu berbisik, jangan tanya keras-keras Bu. Ada anak dari kampung sebelah hilang tahun lalu, kabarnya terakhir terlihat di sini. Aminah menggugap istighfar dalam hati, jadi bukan hanya imajinasinya. Suatu malam purnama ia melihat 6 siluet di balik jendela pura. Mereka duduk berbaris, kepala tertunduk. Cahaya putih dari lampu listrik menerobos kakak, bayangan mereka jatuh memanjang ke tembok batu. Aminah menatap lama meski tubuhnya gemetar. Kali ini ia tidak lari. Ia tahu dirinya telah menjadi saksi. Ia kembali menulis dalam catatan jumlah 6 orang, semua gadis. Perlu segera dilaporkan. Namun tangan tuannya terhenti. Bibirnya bergetar. Kalau aku lapor bagaimana jika mereka disakiti lebih dulu? Kebimbangan itu membuat Aminah sulit tidur berhari-hari. Sampai suatu malam ia mendengar ketukan pelan di tembok. Ia menahan napas merapatkan telinga. Dari kela kecil sehelai kertas diloloskan. Tulisan di atasnya singkat, Bu jangan diam. Tolong kami. Aminah menutup mata, air mata menetes. Ia tahu tak ada lagi jalan mundur. Keesokan harinya ia menyalakan lampu minyak lebih lama. Ia duduk di depan meja kayu menatap buku catatan rekaman foto-foto buram dari kamera tua serta sekarik kertas penuh simpul. Tangannya gemetar menulis, besok aku harus pergi ke kantor polisi. Ia menatap ke luar jendela. Pohon sawo tua bergoyang pelan ditiup angin malam. Di balik tembok batu 6 jiwa muda masih menunggu. Aminah berbisik lirih seolah mengirim janji, kalian tidak sendirian. Aku akan cari pertolongan meski nyawaku sendiri taruhannya. Pagi itu udara desa Sumberjati masih menyimpan kelembapan dari hujan semalam. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah yang hijau, sementara ayam jantan sudah berkokok sejak dini hari. Di sebuah rumah kecil berdinding kayu IBU City, Aminah duduk di kursi rotan tua. Di hadapannya tergeletak sebuah atas kain lusuh berisi buku catatan dengan tulisan tangannya yang bergetar, beberapa foto buram hasil jepretan kamera tua, rekaman dari tape recorder, dan sekarik kertas dari Mayanama yang kini terngiang terus di benaknya. Ia tahu hari ini tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini ia harus melangkah keluar meninggalkan rasa takut yang selama ini membelenggu. Aminah menarik napas panjang lalu berbisik lirik, Bismillah, kalau aku diam 6 gadis itu tidak akan pernah bebas. Sekitar pukul 7 pagi Aminah memberanikan diri keluar rumah. Ia mengenakan kebaya sederhana warna kokelat dengan kerudung abu-abu yang sudah agak pudar warnanya. Langkahnya pelan tapi mantap. Jalanan desa masih sepi, hanya ada beberapa petani yang hendak berangkat ke sawah membawa kangkul dan ember. Udara masih dingin, sisa kabut membuat pandangan ke depan sedikit samar. Ketika melewati warung kopi kecil di dekat tikungan, beberapa orang memandanginya. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang sekadar mengangguk. Aminah bisa merasakan tatapan penuh tanda tanya itu menusuk punggungnya, tetapi ia tidak peduli. Ia tahu semakin banyak orang bicara semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Ia hanya terus berjalan menundukkan wajah menggenggam erat tas kain di tangannya. Ia menuju jalan raya kecil tempat biasanya angkot lewat membawa penumpang ke arah kota kecamatan. Saat angkot tua berwarna biru berhenti, Aminah naik dengan hati berdebar. Ia duduk di pojok menempelkan tas di pangkuan seakan khawatir seseorang akan merampasnya.
Perjalanan menuju kantor polisi kecamatan memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan berkelok melewati perkebunan tebu dan perbukitan hijau yang diselimuti embun. Setiap kali roda angkot terguncang karena jalan berlubang, dada Aminah ikut bergetar. Sesekali ia membuka tas memastikan catatan foto dan rekaman masih tersimpan rapi. Semua ini nyawa mereka batinnya. Saat angkot berhenti di depan kantor polisi, Aminah menarik napas panjang. Bangunan itu sederhana berkat putih yang sudah mulai kusam dengan pagar besi di depannya. Beberapa motor dinas terparkir rapi, seorang petugas berjaga di pos kecil. Aminah melangkah masuk ke ruang penerimaan laporan. Seorang petugas muda menyambut dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Suara itu menenangkan, namun Aminah merasa lututnya gemetar. Ia menggenggam tas kain lebih erat lalu berkata dengan suara bergetar, Saya ingin melapor. Ada sesuatu yang sangat penting." Petugas itu menatap serius lalu mempersilakan Aminah duduk. Tak lama kemudian ia memanggil seorang perwira yang lebih senior, Inspektur Polisi Andi Prasetyo. Lelaki berusia sekitar 40 tahun itu bertubuh tegap, wajahnya tenang tapi penuh kewibawaan. Ia datang membawa map, duduk di seberang Aminah. "Silakan, Bu, apa yang ingin Ibu laporkan?" tanyanya dengan suara lembut namun tegas. Dengan tangan gemetar Aminah membuka tas, mengeluarkan buku catatan lusuh, beberapa foto buram dan sebuah tape recorder kecil. Ia mendorongnya ke meja. Semua ini saya kumpulkan selama sebulan terakhir. Di Pura Sumberjati ada 6 gadis muda yang dikurung. Mereka minta tolong." Inspektur Andi menatap lekat wajah Aminah. Matanya yang terlatih membaka kebohongan menangkap ketulusan dan kepedihan. Ia membuka catatan, membaca tulisan tangan yang goyah tapi jelas menyebut tanggal dan kejadian. Lalu ia melihat foto bayangan seorang gadis kurus di balik pagar, noda gelap di lantai tanah, cahaya lampu yang menyala hingga larut malam. Akhirnya ia menyalakan tape recorder. Suara seorang lelaki berat terdengar jelas, "Tubuh hanyalah wadah. Serahkan maka kau akan mencapai pencerahan." Di belakang suara itu terdengar isak kecil lalu hening. Ruangan mendadak senyap. "Bu Aminah," ukap Inspektur Andi dengan nada rendah, "ini serius sekali. Tapi Ibu yakin semua yang Ibu rekam berasal dari pura itu?" Aminah mengangguk tegas meski matanya berkaka-kaka. "Demi Allah saya bersumpah, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Ada gadis yang menulis namanya Maya. Dia minta tolong." Inspektur Andi bersandar di kursinya. Ia tahu kasus seperti ini sangat sensitif. Menyangkut tempat ibadah, menyangkut toko yang disegani masyarakat. Jika salah langkah bisa menimbulkan gejolak. Namun jika benar ada 6 nyawa muda yang terancam, ia memutuskan, "Bu Aminah, untuk sementara Ibu jangan kembali ke rumah. Kami akan menyiapkan tempat aman. Saya akan laporkan ini ke atasan dan kami akan bergerak." Aminah menunduk menahan tangis lega. Akhirnya ada orang yang mendengarkan. Sementara itu di luar ruangan beberapa polisi muda berbisik. Mereka terkejut mendengar cerita tersebut. Ada yang ragu, ada yang percaya. Tapi semuanya sepakat bukti yang dibawa Aminah terlalu jelas untuk diabaikan. Inspektur Andi lalu menghubungi Kompol Ratna Dewi, kepala unit kriminal di Polres Kabupaten. Ia menceritakan garis besar laporan Aminah dan segera diminta datang membawa saksi serta bukti. Menjelang sore Aminah dibawa dengan mobil dinas menuju Polres. Bangunannya lebih besar, suasananya lebih ramai. Di sana Kompol Ratna Dewi, perempuan berwibawa berusia sekitar 45 tahun, menyambut langsung. Ia mendengarkan dengan saksama lalu berkata, "Bu Aminah, keberanian Ibu luar biasa. Mulai sekarang Ibu berada di bawah perlindungan kami." Malam itu di ruang rapat Polres, sebuah tim investigasi darurat dibentuk. Foto-foto buram ditempel di papan tulis. Rekaman diputar ulang. Catatan Aminah dibacakan satu persatu. Semua petugas terdiam. Atmosfer ruangan menjadi tegang. "Jika benar ada 6 gadis di sana, setiap menit sangat berharga," kata Kompol Ratna dengan nada tegas. "Tapi kita harus hati-hati. Tidak boleh gegabah. Kita perlu operasi penyelamatan rahasia dengan penyamaran." Inspektur Andi mengangguk pelan. Ia merasakan beban berat kini berada di pundaknya. Sementara itu Aminah ditempatkan sementara di rumah aman milik polisi. Kamar sederhana dengan ranjang kayu dan jendela kecil. Malam itu ia duduk menatap langit-langit menggenggam rosario kayu peninggalan almarhum suaminya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, lindungilah mereka. Semoga langkahku hari ini menjadi awal kebebasan 6 gadis itu." Di luar sana langit desa Sumberjati kembali diguyur hujan. Angin berhembus kencang melewati rumpun bambu menimbulkan suara rintihan seperti peringatan. Namun di dalam hati Aminah untuk pertama kalinya setelah sekian bulan sebuah cahaya kecil bernama harapan mulai menyala. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan kota kecamatan masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air yang berkilauan. Di dalam ruang rapat Polres Kabupaten suasana terasa begitu tegang. Kompol Ratna Dewi berdiri di depan papan tulis besar. Di papan itu foto-foto buram hasil jepretan Ibu Siti Aminah ditempel berjejer.
Di atas meja panjang tampak catatan lusudan tapi recorder kecil peninggalan lama. Semua menjadi bukti awal yang tidak bisa dianggap remeh. Rekan-rekan suara Ratna terdengar lantang kita menghadapi kasus yang sangat sensitif. Menyangkut tempat ibadah, tokoh agama dan bisa memicu keresahan masyarakat. Tapi kita tidak boleh menutup mata. Ada 6 gadis muda yang mungkin sedang terangkam nyawanya. Ruangan mendadak hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Semua mata tertuju pada Ratna. Inspektur Andi Prasetyo maju selangkah menambahkan dengan nada tegas bukti dari Bu Aminah cukup kuat. Ada catatan tanggal foto suara rekaman. Bahkan ada nama salah satu korban maya. Kita harus bergerak cepat tapi tidak boleh terburu-buru. Jika salah langkah mereka bisa memindahkan korban atau menghilangkan jejak. Seorang penyidik muda mengangkat tangan bertanya ragu lalu strategi apa yang kita gunakan. Bu Ratna menatap tajam ke seluruh ruangan lalu menjawab mantap kita masuk dengan penyamaran. Tidak ada cara lain, beberapa polisi saling pandang. Rencana itu berisiko tinggi tetapi memang satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran di dalam Pura Sumberjati. Keesokan paginya tim khusus mulai dibentuk. Ada 5 orang inti 1. Inspektur Andi Prasetyo koordinator lapangan. 2. Bribtu Dimas dan Bribka Yoko 2 penyidik muda yang akan menyamar sebagai umat dari luar daerah. 3. Aibda Sari Lestari seorang polisi wanita berlatar belakang psikologi dipilih untuk menyamar sebagai calon biarawati muda. 4. Kompol Ratna Dewi penggawas dari jarak jauh yang akan menggatur strategi. Mereka mempersiapkan setiap detail. Identitas samaran disusun kartu identitas palsu cerita latar belakang bahkan dialek khas luar daerah dipelajari. Peralatan kecil disembunyikan dalam benda sehari-hari kamera mikro di dalam kacamata alat perekam suara di kalung kayu mikrofon munggil diselipkan pada butiran tasbih. Semua disiapkan dengan rapi. Sementara itu Ibu Aminah ditempatkan di rumah aman. Dari jendela kecil ia melihat jalan kota. Hatinya gundah bercampur lega. Ia merasa sudah menyerahkan beban berat pada pihak berwenang. Malam itu seorang polisi wanita menemaninya. Bu berkat keberanian ibu sekarang ada tim yang siap menyelamatkan mereka. Mohon doanya. Aminah meneteskan air mata. Saya hanya ingin mereka bisa kembali kepada keluarganya. Hari ketiga setelah laporan operasi dimulai. Tim penyamaran datang ke Desa Sumberjati dengan mobil biasa. Mereka berpakaian sederhana layaknya umat yang hendak beribadah. Mereka membawa buah-buahan dan dupa sebagai persembahan agar tak menimbulkan kecurigaan. Di gerbang pura seorang pria berwajah dingin menyambut. Ia memakai jubah kuning kemasan matanya tajam menilai setiap gerak-gerik. Anda dari mana tanyanya singkat. Dimas menjawab mantap kami dari luar daerah ingin mencari ketenangan. Kami dengar Romo Agung di sini bisa membimbing. Pria itu menatap lama lalu mengangguk. Silakan masuk. Tapi ingat aturan di sini ketat. Jangan banyak bertanya. Begitu melewati gerbang suasana pura terasa berbeda. Dari luar tampak megah dan damai namun di dalam lampu neon putih menyala terang kontras dengan bayangan malam. Beberapa orang berjubah kokelat berjalan tergesa wajah pucat mata tertunduk. Sari Lestari dalam samaran sebagai calon biarawati diperhatikan cukup lama oleh seorang penjaga. Ia pura-pura gugup lalu merapat ke kelompoknya sehingga terlihat wajar. Di pergelangan tangannya gelang kayu berisi kamera kecil merekam setiap sudut. Andi memberi isyarat halus. Semua tetap tenang. Mereka berhasil menembus lapisan pertama. Malam itu tim menginap di salah satu ruangan tamu sederhana di sisi timur pura. Dindingnya lembab hanya ada tikar dan lampu minyak. Namun dari jendela kecil Sari melihat bangunan di sisi belakang yang selalu terkunci. Cahaya terang sering menyala dari sana bahkan setelah lewat tengah malam. Sekitar pukul 11 terdengar suara aneh langkah kaki tergesa ketukan pintu kayu dan tanggisan tertahan. Sari menahan napas telinganya menempel ke dinding. Alat perekam mini di bajunya menangkap semua suara itu. Dimas berbisik kau dengar Sari mengangguk mata membelalak. Mereka tahu di balik dinding itu tersimpan rahasia besar. Keesokan harinya Sari diberi tugas membantu membersihkan dapur pura. Di sana ia bertemu seorang gadis muda sekitar 20 tahun wajahnya pucat dan matanya merah. Saat hanya berdua gadis itu berbisik lirik kamu orang baru hati-hati tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa izin Romo. Sari terkejut tapi berusaha tenang. Ia mengangguk lalu bertanya pelan namamu siapa gadis itu gemetar menjawab hampir tak terdengar namaku Dewi. Aku dulu mahasiswa tapi sekarang aku tidak bisa pulang. Sari tercekat. Ia hanya meletakkan tangannya di atas tangan Dewi seolah memberi kekuatan. Dalam hatinya ia yakin semua perkataan Aminah benar adanya. Sementara itu di luar pura Kompol Ratna Dewi mengawasi lewat mobil yang diparkir jauh di gang desa. Melalui headset ia mendengar jelas rekaman yang dikirim tim suara tangis suara kunci pintu bisikan-bisikan aneh. Ratna menggepalkan tangan di setir. Kita harus segera temukan Maya gumamnya. Malam ketiga Sari dan tim berhasil merekam bukti penting.
Lewat sela pintu sempit kamera inframerah di Kalong Sari menangkap gambar seorang pria tinggi besar berjubah kuning tua menyeret karung hitam berat menyusuri lorong. Dari dalam karung terdengar erangan lemah. Sari gemetar merekam jantungnya berdegup keras. Rantai besi beradu menimbulkan suara nyaring. Andi segera mengirim sinyal darurat ke pusat komando. Kompol Ratna menerima laporan itu lalu langsung menghubungi atasan untuk meminta izin penggeledahan darurat. Malam itu hujan gerimis turun di atap pura. Di ruang rapat Polres rencana penyelamatan disusun rinci 1. Menyelamatkan para korban dengan selamat. 2. Mengamankan seluruh bukti. 3. Menangkap semua pihak yang terlibat. Di rumah aman Ibu Amina berdoa dengan air mata berlinang. Ia tak tahu bahwa keberaniannya telah memikul operasi besar. Dengan tasbih di tangannya berbisik, "Ya Allah, semoga Maya dan garis-garis itu segera bebas." Di luar sana angin berhembus melalui rumpun bambu menimbulkan suara gemerisik. Kali ini bukan sekadar peringatan melainkan janji kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Malam di desa Sumberjati dipenuhi kabut tipis. Hujan gerimis turun ringan membasahi atap-atap tua dan jalanan tanah yang licin. Dari luar pura tampak sunyi dan megah, namun cahaya putih lampu neon tetap menyala terang menusuk gelap malam. 2 kendaraan tanpa tanda resmi berhenti tidak jauh dari gerbang utama membawa tim khusus yang telah bersiap sejak sore. Kompol Ratna Dewi menatap jam tangannya dengan wajah tegang. Di sampingnya Inspektur Andi Prasetyo memeriksa perlengkapan sederhana yang mereka bawa. Kamera kecil tersembunyi dalam pakaian borgol senter dan handi talki tersembunyi siap digunakan. Setiap anggota menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik penentuan. Pukul 22.30 sinyal masuk dari 2 anggota penyamaran yang sudah berada di dalam kompleks. Gerbang yang selama ini dijaga ketat terbuka sedikit kukup untuk dilalui. Tim bergerak cepat menunjukkan surat perintah resmi yang telah ditandatangani atasan. Penjaga pura sempat menolak namun tekanan kuat membuatnya tak berdaya. Gerbang akhirnya terbuka dan tim memasuki kawasan yang selama ini menyimpan misteri. Begitu melangkah ke dalam, hawa aneh menyergap. Bau dupa bercampur lembab udara bawah tanah menimbulkan rasa tidak nyaman. Beberapa sosok berjubah kokela terlihat berjalan tergesa lalu menghilang ke lorong-lorong sempit. Cahaya putih dari lampu neon membuat suasana terasa lebih menyeramkan ketimbang menenangkan. Tim terbagi 2. Kelompok pertama bergerak ke arah barat memeriksa bangunan kecil di sisi pura. Pintu kayu berat didobrak dan ruangan gelap penuh bawah pek terbuka. Tikar lusuh berserakan, botol plastik kosong dan noda gelap di lantai membuat ruangan itu seperti tempat penampungan. Di sudut ruangan terdapat kain biarawati yang koyak, kotor dan basah serta sebuah buku catatan kecil. Halaman pertama ditulis dengan tulisan tangan yang lemah namaku Dewi. "Aku rindu pulang." Catatan itu langsung diamankan sebagai bukti penting. Kelompok kedua yang dipimpin Andi menuju bangunan terkunci di bagian belakang. Gembok besi dibuka dengan alat khusus. Dari dalam terdengar suara samar seperti tangisan tertahan. Tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah dan udara lembab bercampur bau keringat langsung menyergap. Di ruangan bawah tanah 6 gadis muda duduk bersandar di dinding. Wajah pucat, tubuh kurus, mata kosong. Beberapa menangis tanpa suara, sebagian hanya menunduk lemah. Para petugas mendekat dan memberi selimut tipis. Gadis-gadis itu dipapa naik tangga dengan hati-hati. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Maya dengan suara parau meminta kepastian apakah mereka benar-benar bisa keluar. Malam itu mereka akhirnya melihat cahaya dari luar ruangan gelap yang selama ini menahan mereka. Ketika para korban dievakuasi, penjaga pura berusaha mendekat. Namun tim kepolisian sudah siaga. Ketegangan meningkat saat seorang pria berjubah kuning keemasan muncul dari ruang utama. Dialah Romo Agung, tokoh yang selama ini dihormati warga sekitar. Wajahnya tenang bahkan tersenyum seakan tidak terpengaruh oleh situasi. Polisi langsung menunjukkan surat perintah dan memborgolnya. Ia tidak melawan, hanya menunduk sambil bergumam kata-kata yang terdengar seperti doa meski jelas tidak lagi meyakinkan. Pukul 01.00 dini hari, kompleks pura sepenuhnya berada dalam kendali tim khusus. 6 korban berhasil diselamatkan, bukti-bukti berupa catatan kain dan rekaman suara disegel resmi. Di luar, ambulans menunggu untuk membawa gadis-gadis itu ke tempat aman. Jalan setapak yang basah oleh hujan menjadi saksi malam penting tersebut. Ibu Siti Amina yang berada di rumah aman menerima kabar bahwa 6 gadis ditemukan hidup-hidup. Air matanya mengalir deras. Selama berbulan-bulannya menyimpan rahasia, menanggung rasa takut, namun kini keberaniannya terbayar. Doanya untuk Maya dan yang lain terkabul. Di kantor Polres tim berkumpul kembali. Kompol Ratna Dewi menutup map laporan awal dengan wajah serius namun lega. Mereka menyadari bahwa ini baru awal. Masih banyak yang perlu diungkap, tetapi malam itu setidaknya 6 nyawa terselamatkan. Andi memandang catatan dan foto-foto buram yang kini menjadi bukti sah. Hatinya bergetar namun juga tegas.
Tugas berikutnya adalah memastikan kebenaran lebih luas, mengungkap siapa saja yang terlibat dan menutup jalan pelarian mereka. Sari Lestari teringat tatapan Maya di ruang bawah tanah. Mata yang awalnya kosong kini menyimpan setitik cahaya harapan. Bagi Sari itu sudah cukup untuk melupakan rasa lelah. Malam panjang penuh risiko akhirnya membawa cahaya kecil, dan cahaya itu harus dijaga agar tidak padam lagi. Langit dini hari Sumberjati masih gelap, hujan masih turun ringan, angin masih berhembus melalui rimbunan bambu. Namun di hati semua yang terlibat keyakinan lahir bahwa kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Fajar perlahan meningsing di desa Sumberjati. Embun masih menggantung di pokok daun tebu sawah basah oleh sisa hujan semalam, dan kabut tipis belum mau beranjak dari perbukitan hijau. Namun ketenangan pagi itu tidak sama lagi. Gerbang pura Sumberjati telah dipasangi garis polisi. Suasana sakral yang selama ini dipertontonkan kini berubah menjadi arena investigasi. Warga desa berdiri berkerumun di kejauhan, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Ada yang masih tak percaya, ada yang terperangga, dan ada yang mulai merasakan kengerian dari gosip yang selama ini mereka anggap sekadar kabar burung. Di dalam pura tim forensik bekerja tanpa henti. Setiap sudut ruangan difoto, setiap benda diperiksa. Lantai yang retak, tembok lembab, lembaran kain bernoda hingga tumpukan dupa gosong semuanya dicatat. Di ruang bawah tanah tempat 6 gadis ditemukan, bau anyir bercampur debu masih menyengat. Petugas menemukan bekas goresan kuku pada dinding, tanda perlawanan yang putus asa. Beberapa botol obat penenang kosong berserakan di pojok, sebagian tanpa label, sebagian lagi dengan tulisan asing yang mencurigakan. Semua barang itu dikumpulkan sebagai bukti meningkat pola penderitaan yang selama ini tersembunyi di balik dinding pura. 6 gadis yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah sakit kabupaten. Di sana mereka mendapatkan perawatan darurat, infus makanan, care, dan pendampingan psikolog. Tubuh mereka kurus kering, mata cekung, kulit pucat. Ada yang masih linglung, ada yang ketakutan setiap kali pintu terbuka. Maya yang disebut namanya dalam catatan Amina berbaring di ranjang besi dengan selimut tipis. Nafasnya pendek, namun di matanya ada cahaya samar, tanda bahwa ia menyadari kebebasan mulai kembali. Tim medis mencatat kondisi mereka sangat lemah akibat kekurangan gizi, trauma psikologis, dan paparan zat kimia yang belum diidentifikasi. Sementara itu di ruang interogasi Polres Kabupaten Romo Agung duduk tenang dengan tangan di borgol. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, hanya tatapan kosong menembus dinding. Suaranya lirih melafalkan doa-doa yang terdengar lebih seperti mantra pengendali pikiran. Para penyidik mencatat setiap kata, berusaha memilah mana yang sekadar kamuflase spiritual, mana yang bisa menjadi petunjuk. Latar belakang pria itu mulai terkuak, nama asli, jaringan yang pernah ia ikuti, dan riwayat perpindahannya dari satu kota ke kota lain. Di setiap tempat pola yang sama muncul, selalu ada korban perempuan muda yang hilang tanpa jejak. Kompol Ratna Dewi memimpin rapat khusus bersama Inspektur Andi Prasetyo dan tim penyidik lainnya. Di papan tulis besar ditempel foto-foto korban, peta lokasi pura, dan catatan kronologis sejak Amina melapor. Diskusi berlangsung sengit. Ada tekanan besar dari pihak berwenang agar kasus ini ditangani dengan sangat hati-hati mengingat sensitifnya isu agama di masyarakat. Namun semua anggota sepakat bukti sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Pura Sumberjati bukan lagi simbol ketenangan, melainkan sarang gelap yang harus dibongkar sampai ke akarnya. Di rumah aman, Ibu Siti Amina menatap keluar jendela kecil. Matanya sembab karena kurang tidur, tetapi ada kilatan lega. Ia baru saja menerima kabar bahwa Maya masih hidup meski kondisinya lemah. Amina merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ia mengingat kembali momen ketika pertama kali mendengar suara tangisan dari balik dinding pura. Malam-malam panjang penuh rasa takut kini terbayar. Meski begitu, ia sadar bahaya belum berakhir. Masih ada kemungkinan orang-orang yang terlibat mencoba membalas dendam atau membungkam dirinya. Namun di hatinya keyakinan tumbuh, kebenaran sudah mulai terungkap dan tak ada yang bisa menghentikan gelombang itu lagi. Hari-hari berikutnya media mulai meliput. Kabar tentang penggerebekan pura Sumberjati menyebar cepat. Judul-judul berita bermunculan di televisi, koran, dan radio lokal. Warga desa yang sebelumnya menyangkal mulai angkat bicara. Ada yang mengaku sering mendengar suara aneh di malam hari, ada yang pernah melihat gadis-gadis berwajah pucat berjalan di halaman pura, tapi mereka memilih diam karena takut. Rasa hormat terhadap Romo Agung berubah menjadi kebencian bercampur malu. Desa yang dulu bangga memiliki pura mega kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tempat itu hanyalah topeng dari penderitaan. Di rumah sakit kondisi 6 gadis perlahan membaik. Mereka mulai bisa makan bubur, tersenyum tipis, dan berbicara sedikit demi sedikit dengan petugas. Maya menceritakan bagaimana ia dipaksa mengikuti ritual aneh, diberi minuman pahit lalu kehilangan kesadaran. Saat bangun ia sudah berada di ruang gelap bersama gadis lain.
Katatannya yang berhasil sampai ke Tangan Amina menjadi titik terang penyelamatan. Gadis lain bernama Dewi mengaku pernah mencoba kabur tapi ditangkap kembali. Bekas luka di pergelangan tangannya menjadi bukti bisu. Tim penyidik memutuskan memperluas investigasi. Beberapa nama baru mulai muncul dari catatan keuangan Pura. Rekening atas nama orang-orang berbeda, transaksi mencurigakan dan aliran dana ke kota lain. Semua itu menunjukkan bahwa Romo Agung bukan bekerja sendirian. Ada jaringan yang lebih luas tersebar di beberapa daerah. Pura Sumberjati hanyalah salah satu simpul. Penyelidikan diarahkan ke kota besar terdekat tempat beberapa donatur rutin mengirim dana besar setiap bulan. Malam ke-6 setelah penggerebekan, hujan deras kembali turun di desa Sumberjati. Ibu Amina duduk di beranda rumah aman mendengar suara gemerisik air. Tangannya menggenggam rosario kayu peninggalan suaminya. Ia teringat wajah maya tatapan gadis itu saat keluar dari ham gelap. Ia tahu jalan keadilan masih panjang, tetapi keyakinannya bulat kebenaran tidak boleh berhenti di sini. Sementara itu di kantor Polres, tim kembali berkumpul. Di layar proyektor ditampilkan rekaman dari kamera kecil yang disembunyikan dalam gelang kayu Sari Lestari. Gambar-gambar kabur namun cukup jelas menunjukkan sosok pria berjubah kuning menarik BCVI dan dengan trong honlang. Dari bici itu terdengar suara Ran Aryuti. Semua anggota tim menahan napas kisemelei. Bukti ini menjadi kunci untuk memperkuat tuntutan hukum. Romo Agung kini resmi dijerat dengan pasal berlapis penyekapan, penganiayaan, penyalahgunaan keperkayaan hingga perdagangan manusia. Ia dipindahkan ke tahanan khusus dengan pengawasan ketat. Meski begitu, ia tetap tenang seolah yakin bahwa ada kekuatan besar di belakangnya. Tatapannya setiap kali melewati koridor membuat bulu kuduk meremang, seakan ia masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di luar, warga desa masih berdiri berkelompok di depan garis polisi. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang hanya terdiam. Seorang nenek penjual bubur berulang kali berkata bahwa ia pernah mendengar suara ketukan di rumah kecil belakang pura tetapi tak berani bicara. Rasa takut yang menahun kini berubah menjadi penyesalan. Fajar hari ke-7 matahari akhirnya menembus kabut. Sawah berkilau basah, burung-burung berterbangan dari rumpun bambu. Ibu Amina membuka jendela kamar rumah aman menghirup udara segar. Di dadanya perasaan campur aduk lega, lelah dan tekad. Ia tahu perjalanannya sebagai saksi belum selesai. Masih ada kesaksian yang harus ia berikan, masih ada kebenaran yang harus ia kuatkan di pengadilan. Namun pagi itu setidaknya ia merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan penuh ketakutan, melainkan keheningan yang membawa harapan. Kisah di Pura Sumberjati memberi kita pelajaran penting bahwa kejahatan tidak selalu hadir dengan wajah seram, tetapi sering bersembunyi di balik topeng kebaikan. Ibu Siti Aminah hanyalah seorang perempuan desa sederhana, tetapi keberaniannya untuk tidak diam telah menyelamatkan 6 gadis dari kegelapan. Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah diam terhadap ketidakadilan. Diam berarti memberi ruang bagi kejahatan untuk terus tumbuh. Keberanian tidak memerlukan kekuasaan. Satu suara kecil pun mampu menggungkang kebohongan besar. Iman harus berjalan bersama kewaspadaan. Jangan biarkan kepercayaan buta menjadi alat manipulasi orang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita peka berani bicara dan saling melindungi. Tindakan kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar esok hari. Jika Anda percaya bahwa kebenaran harus disuarakan dan keberanian layak dihargai, mari dukung channel ini, tekan like untuk menunjukkan kepedulian Anda. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Tinggalkan komentar apakah Anda berani bersuara bila melihat ketidakadilan di sekitar Anda. Setiap dukungan Anda adalah cahaya kecil yang akan meningkap kegelapan.